Pemirsa, sebanyak 2.346 orang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta pada Jumat 4 Juni 2021. Seluruh pasien dirawat inap menempati tower 4, 5, 6, dan 7. Jumlah itu bertambah 68 orang dari kemarin. Selain itu, di tower 8 hingga 10 Wisma Atlet merawat repatriasi atau pekerja migran Indonesia hingga 4.036 orang. Jumlah ini berkurang 10 orang dibandingkan hari sebelumnya. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait jumlah pasien dan ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet, kita bergabung dengan rekan Said Masyur bersama juru kamera Ria Nuryaningsi dari Rumah Sakit Darurat Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, Said, dari informasi yang Anda dapatkan hingga saat ini sudah berapa banyak pasien yang dirawat di sana dan apakah masih terus meningkat? Seperti apa pantauan Anda? Baik, Rolando dan juga pemirsa, per hari ini yaitu Jumat 4 Juni 2021 bertambah lagi pasien yang masuk di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat ini bertambah sekitar 68 orang, sehingga total yang dirawat per hari ini, Rolando, sudah ada sekitar 2.346 orang yang dirawat, baik itu di tower 4, 5, 6, dan juga 7. Sehingga keterisian ini, Rolando, sudah mencapai 39,1% dari total ada 5.994 total kapasitas yang tersedia di Wisma Atlet ini, sehingga dengan jumlah ini masih ada sekitar 3.648 yang tersedia bagi pasien yang akan masuk di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Dapat kami informasikan juga, Rolando, bahwa kalkulasi dari sejak awal pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet ini sejak awal pada 23 Maret kemarin atau sudah 1 tahun lebih ini sudah ada sekitar 86.723 pasien yang dirawat, Rolando, dan dari jumlah ini sudah ada sekitar 84.377 pasien yang keluar, baik itu yang dinyatakan sembuh maupun juga yang dirujuk di rumah sakit lain. Dan dapat kami informasikan juga bahwa, Rolando, saat ini memang mayoritas yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini masih didominasi oleh klaster keluarga, di mana kita tahu pada saat libur Lebaran kemarin ini mobilitas aktivitas warga ini masih sangat tinggi begitu, menjalani kunjungan keluarga, kemudian halal bihalal. Kemudian belakangan ini kita tahu, Rolando, beberapa klaster baru di beberapa RT yang dinyatakan zona merah oleh Pemprov DKI Jakarta maupun Satgas COVID-19. Saat ini DKI Jakarta sudah memiliki 6 RT setidaknya yang masuk dalam kategori zona merah. Kesemuanya ini dirujuk di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Dan sebagai informasi tambahan juga, Rolando, bahwa keterisian daripada Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini selalu menjadi rujukan begitu bagi pemerintah maupun warga untuk mengetahui bagaimana tingkat peningkatan kasus COVID-19 yang ada di DKI Jakarta. Sebab apabila rumah sakit yang berskala kecil ini terisi penuh, otomatis ini akan dirujuk di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Sehingga ini sangat penting untuk kita selalu update, Rolando, untuk memberitahukan bagaimana situasi daripada peningkatan kasus COVID-19 yang ada di DKI Jakarta saat ini. Rolando. Selanjutnya, Said, ini kita tahu selain pasien COVID-19 di sana ada juga pekerja migran yang turut diisolasi di sana. Nah, ada berapa banyak pekerja migran yang diisolasi dan berapa lama mereka akan diisolasi di sana, Said? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait hal ini?
Baik, Rolando, dari informasi yang kami dapatkan, khusus untuk di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat ini, ada sekitar 4.550 orang pekerja migran yang direpatriasi oleh pemerintah Indonesia yang saat ini sedang menjalani isolasi, begitu. Dan selain itu juga ada sekitar 4.036 yang ada di Rumah Sakit Wisma Atlet yang ada di Pademangan, Jakarta Utara. Sehingga ada total sekitar 13.173 pekerja yang saat ini sedang mengikuti isolasi di Rumah Sakit Wisma Atlet. Selain itu sisanya ada sekitar 4.587 ini ada di beberapa hotel dan juga penginapan yang sudah ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejak pandemi, Rolando, sudah 1 tahun terakhir ini ada beberapa memang warga negara Indonesia yang direpatriasi oleh pemerintah Indonesia dan harus menjalani prosedur yang telah ditentukan oleh Satgas COVID-19. Kami mencatat ini sudah ada sekitar 285.699 orang yang direpatriasi oleh pemerintah dan menjalani perawatan, dan dari jumlah ini sudah ada sekitar 272.526 orang yang dipulangkan atau kembali ke domisili masing-masing. Berkaitan dengan prosedur, ini sebenarnya masih sama, Rolando, sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 8 tahun 2021 mengenai aturan bagi pejalan internasional, di mana setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke Indonesia ini wajib mengikuti karantina selama 14 hari dan harus dipantau oleh Satgas COVID-19 untuk kemudian bisa diizinkan masuk ke Indonesia. Ini tentu saja upaya-upaya seperti ini diharapkan agar dapat mengantisipasi adanya varian-varian baru yang masuk ke Indonesia. Di mana kita tahu saat ini sudah ada beberapa varian virus baru yang masuk di Indonesia, seperti misalnya varian yang ada di India, Afrika, Inggris, dan sebagainya. Ini diharapkan dengan antisipasi seperti ini tidak ada lagi jenis varian baru yang masuk ke Indonesia. Demikian, Rolando. Ya baik, dengan kebijakan-kebijakan ini kita berharap bahwa ini semakin menekan angka COVID-19 di Indonesia dan mengantisipasi datangnya varian virus baru dari mancanegara. Terima kasih Said atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Said Masyur bersama juru kamera Ria Nuryaningsi dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.